bola merupakan olahraga favorit yang paling banyak digemari di seluruh dunia. Tidak salah jika nama-nama para pemainnya bisa sangat terkenal dan mempunyai banyak fans. Di era 90-an banyak pemain-pemain bintang yang mempunyai skill hebat, seperti Romario, Roberto Baggio, Eric Cantona, dan lainnya. Beberapa pemain bintang tersebut pun telah banyak meraih berbagai gelar bersama klub yang dibelanya. Berikut ini merupakan trio legendaris asal Belanda yang paling berbahaya yang sering mengancam gawang lawan. Mereka juga pernah tergabung dalam satu klub yang sama, yaitu AC Milan. Mereka adalah trio Belanda yang begitu melegenda di era Dream Team AC Milan. Era akhir 1980-an hingga awal 1990-an identik dengan trio Belanda yang berisikan Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Ketiganya berandil mempersembahkan sederet titel bergengsi, baik di level domestik, kontinental, maupun dunia. Kendati begitu, kegagalan timnas Belanda di Piala Dunia 1990 membuat Van Basten, Gullit, dan Rijkaard mendapatkan sorotan lebih dari media internasionalisasi. Keharmonisan hubungan mereka yang telah lama terjalin bahkan sempat dikabarkan retak saat kompetisi memasuki musim baru, 1990 hingga 1991. Isu keretakan trio Belanda mengiringi partisipasi AC Milan di Piala Interkontinental 1990. Sebagian kalangan menilai klub berjulukan I Rossoneri alias si merah hitam itu akan kesulitan meladeni jawara Copa Libertadores, klub Olimpia. Trio Belanda justru memperlihatkan kesolidan di atas lapangan. 9 Desember 1990. AC Milan menang telak 3-0 berkat sumbangsih 2 gol Frank Rijkaard, menit ke-43 dan 65. Serta Giovanni Stroppa, menit 63, trio Belanda terlibat aktif dalam 3 proses gol yang bersarang ke gawang Olimpia. Gol pertama AC Milan tercipta setelah Rijkaard berhasil menuntaskan operan matang dari Ruud Gullit, sedangkan 2 gol tambahan merupakan buah usaha keras Marco van Basten. Mereka benar-benar hebat. Bukan sekadar pencipta peluang tapi juga pengatur serangan Milan, ujar pelatih klub Olimpia, Luis Cubilla. Seperti dikutip dari tabloid bola edisi Minggu kedua Desember 1990. Kegemilangan trio Belanda memberikan rasa lega kepada pelatih Arrigo Sacchi. Pasalnya, AC Milan menyambangi Jepang dengan kondisi minus 2 pemain penting, yaitu Carlo Ancelotti dan Alberigo Evani. Namun, kejeniusan Sacchi dalam meracik strategi membuat AC Milan bisa tampil maksimal. Dia menerapkan resep baru berupa pergeseran posisi Gullit yang agak melebar ke sayap agar ruang gerak sang pemain untuk berkreasi bisa lebih luas. Sacchi juga tak lupa menggarisbawahi penampilan prima 2 gelandang, Angelo Carbone dan Gianluca Gaudenzi, yang bertugas menggantikan peran Ancelotti dan Evani, serta pengaruh besar Roberto Donadoni pasca pulih dari bekapan cedera. Memang terdapat beberapa kendala di awal, tapi untunglah semua dapat teratasi dengan baik. Seluruh pemain tampil prima sepanjang 90 menit, cetus Arrigo Sacchi selepas laga. Marco van Basten dianggap sebagai striker paling berbahaya di era 90-an. Pria kelahiran 31 Oktober 1964, telah memenangkan 3 gelar Serie A dan 2 gelar Piala Champions Eropa bersama dengan Milan. Sekarang dia bekerja di FIFA sebagai Technical Director. Ruud Gullit memiliki ciri khas yang unik, yaitu rambut gimbalnya. Pria kelahiran 1 September 1962 ini merupakan keturunan Suriname. Dia bermain sebagai gelandang serang, terkenal memiliki gaya main yang keras dan tendangan yang sangat akurat. Setelah pensiun dari pemain, sekarang dia berkarier sebagai seorang pelatih. Pria kelahiran 30 September 1962 merupakan satu gelandang bertahan terbaik dalam sejarah sepak bola. Trio Belanda yang begitu melegenda di era Dream Team AC Milan jadi lengkap seiring kedatangan Frank Rijkaard pada musim panas 1988, menyusul Ruud Gullit dan Marco van Basten yang berlabuh ke San Siro setahun sebelumnya. Sama seperti Gullit, saat ini Rijkaard meniti karir sebagai seorang pelatih. Tepat hari ini, 27 Desember, 33 tahun yang lalu, France Football resmi mengumumkan 3 besar sekaligus pemenang Ballon d'Or 1988. Dan 3 nama itu adalah Marco van Basten sebagai pemenang, Ruud Gullit di posisi kedua, dan Frank Rijkaard di posisi ketiga.
Ballon d'Or 1988 dipilih oleh 27 jurnalis dari 27 negara dan Van Basten berhasil meraih penghargaan prestisius tersebut setelah mendapatkan 129 poin, Gullit di posisi kedua dengan 88 poin dan Rijkaard 45 poin. Itu adalah gelar Ballon d'Or pertama untuk Van Basten yang nantinya akan memenangkannya lagi pada 1989 dan 1992. Sementara Gullit gagal mempertahankan gelar yang dia dapatkan pada tahun sebelumnya itu. Kedua pemain itu berhasil mengantarkan AC Milan meraih Scudetto pada musim 1987-88 dan Rijkaard menyusul ke Milan pada musim berikutnya dan trio itu membuat I Rossoneri menjadi tim yang paling menakutkan di Eropa dengan memenangkan European Cup 2 musim beruntun, 1989 hingga 1990. Tapi diakini alasan utamanya ketiganya mendominasi Ballon d'Or 1988 adalah karena mengantarkan Belanda menjadi juara Euro 1988, dan Van Basten berhasil mencetak 5 gol di kompetisi itu. Itu adalah trofi kompetisi resmi pertama oranye dan masih satu-satunya hingga saat ini. AC Milan menjadi salah satu tim yang ditakuti klub-klub Eropa saat ditangani oleh Arrigo Sacchi dan diperkuat oleh trio Belanda, Rabu, 20 November 2019. Sebut saja Marco van Basten, Ruud Gullit, serta Frank Rijkaard, merupakan 3 pemain Belanda yang melakukan ekspansi ke seluruh Italia dan daratan Eropa. Terbukti trio Belanda itu mampu menghasilkan 2 Piala Eropa serta 2 Scudetto dalam kurun waktu 5 tahun. Marco van Basten ialah pemain kelahiran Utrecht, Belanda, 31 Oktober 1964, sebelum bergabung dengan AC Milan, ia merupakan pemain klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Saat berseragam Ajax, Van Basten muda mencatatkan 133 penampilan dan menyumbang 128 gol, catatan yang mentereng bagi seorang striker. Ketajamannya membuat AC Milan yang telah dimiliki Silvio Berlusconi berhasil menggaetnya di tahun 1987. Selama 5 tahun berkiprah di Milan, Basten menorehkan 90 gol dari 147 penampilannya. Ketajaman Marco van Basten saat berseragam AC Milan juga membutuhkan pelayanan, benar. Penyuplai umpan-umpan yang memanjakan Van Basten ialah dari Ruud Gullit. Pria kelahiran Amsterdam, 57 tahun silam itu merupakan pelayan dari Marco van Basten selain Frank Rijkaard. Gullit datang ke AC Milan berbarengan dengan Basten, ialah pada tahun 1987. Di Rossoneri, Gullit hanya berkiprah selama 6 tahun sebelum ia akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Sampdoria di tahun 1993. Saat berseragam AC Milan, Ruud Gullit mencatatkan 117 penampilan dan mengoleksi 35 poin, catatan cukup impresif bagi pemain yang bisa bermain di posisi penyerang maupun gelandang itu. Sedangkan kepingan trio Belanda yang terakhir ialah Frank Rijkaard. Pemain yang sempat bermain bagi Sporting CP itu didatangkan AC Milan pada tahun 1988. Ia membela Il Diavolo, AC Milan, selama 5 tahun dan mencatatkan 16 gol dari 142 penampilannya, catatan cukup impresif bagi pemain yang bisa bermain di posisi penyerang maupun gelandang itu. Sedangkan kepingan trio Belanda yang terakhir ialah Frank Rijkaard. Pemain yang sempat bermain bagi Sporting CP itu didatangkan AC Milan pada tahun 1988. Ia membela Il Diavolo, AC Milan, selama 5 tahun dan mencatatkan 16 gol dari 142 penampilannya. Dapat dikatakan Gullit merupakan pemain yang berposisi sebagai playmaker. Ia merupakan pemain yang kuat di lapangan tengah dengan visi bermain yang mengagumkan. Tentu saja kesuksesan AC Milan akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an mengantar mereka menjadi penguasa dan mendominasi Juventus maupun Inter Milan di Serie A. Trio Belanda milik AC Milan masuk ke dalam nominasi peraih Ballon d'Or di tahun 1988. Penampilan ciamik Basten, Gullit, dan Rijkaard tidak hanya dipertontonkan saat membela AC Milan. Permainan apik dan elegan khas Total Football membuat Belanda yang diperkuat trio AC Milan kala itu mampu menjuarai kejuaraan Eropa di Jerman Barat pada tahun 1988. Menjadi dongeng saja jika penampilan ciamik AC Milan bersama Arrigo Sacchi hanya bergantung dengan pemain trio Belandanya itu. Sacchi juga memadukan pemain kelas dunia di sektor pertahanan.
Kala dilatih Sacchi, AC Milan mendobrak paham sepak bola Italia yang mengagungkan sisi pertahanan menjadi suatu seni. Benar, Italia di era 90-an terkenal dengan pertahanan gemboknya. Sacchi merubah anggapan tersebut dengan permainan terbuka dan menyerang yang ditunjukkan AC Milan. Mereka secara terbuka melakukan itu karena di lini pertahanan Rossoneri memiliki sederet pemain bertahan nomor 1 di daratan Eropa. Sebut saja Paolo Maldini, Franco Baresi dan Costa Curta yang menjadi benteng tangguh di lini belakang AC Milan. Salah satu partai puncak yang mampu diraih oleh trio Belanda itu saat mengalahkan Steaua Bucharest dengan skor 4-0. Kemenangan 4-0 di ajang final Piala Eropa 1989 membuat Van Basten dan Ruud Gullit mencetak brace pada laga tersebut. Tentu saja peran Frank Rijkaard tidak bisa dikesampingkan sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Rijkaard melengkapi formasi trio Belanda yang menyarangkan gol ke gawang Real Madrid di babak semifinal Piala Eropa. Rijkaard yang di masa kepelatihannya pernah menukangi Barcelona itu menjadi pahlawan kemenangan AC Milan dengan lesakan golnya ke gawang Benfica. Peran Rijkaard menjadi vital di tahun 1990, tepatnya pada ajang final Piala Eropa. Kegemilangan AC Milan saat bersama trio Belanda dan Sacchi tidak terlepas dari pengaruh skema yang diusung sang pelatih. Sacchi menerapkan duet jantung pertahanan yang diisi oleh Maldini dan Baresi kala itu. Tepat di depannya, Rijkaard ditempatkan sebagai pemain yang bertugas memutus arus serangan lawan di samping permainan elegannya ketika membantu menyerang. Sedangkan di lini serang, Sacchi memberikan kebebasan kepada Gullit dan Basten berkreasi untuk menciptakan peluang dan membawa kemenangan untuk Rossoneri. Secara satu kesatuan dari trio Belanda itu, Rijkaard secara teknik bertanggung jawab memulai serangan dari AC Milan. Kemudian Ruud Gullit yang berposisi sebagai playmaker memainkan perannya sebagai penarik perhatian pemain lawan. Kemudian Van Basten muncul sebagai predator yang mampu melakukan penyelesaian apik dan ciamik di lini serang Rossoneri. Kemitraan mereka adalah salah satu yang paling sukses dalam sejarah permainan. Melihat bagaimana mereka menampilkan permainan yang menarik untuk klub dan negara.